ada di internet karena saya lihat ini uploadnya terus sudah sekitar beberapa bulan yang lalu. Kalau misalnya ada tambahan info baru kaitannya dengan ini, mohon bisa diinformasikan atau boleh saya minta informasinya Bapak atau Ibu. Langsung, wow, jadi sudah ada 2 loh, dokumentasi, wawancara itu sudah bisa. Jangan sampai kemudian hanya memperkirakan saja, kerucut terbalik, ya kan, sampai di puncak. Tapi kemudian tidak ada informasi lapangannya. Langsung saja dari latar belakang ini maka ingin melakukan penelitian itu apa, lapangannya itu apa, dari buku itu apa. Nah kemudian hal yang penting lagi yang menurut saya ini juga perlu saudara ingat, teori itu lihatlah kata kunci pada judul dan pada pertanyaan penelitian. Pokoknya kalau saudara tuh cari teori itu, lihatlah kata kunci pada judul dan pada pertanyaan penelitian. Keyword dulu. Judul itu di situ ada istilah penting. Istilah penting yang ada di situ itu apa? Apa dengan apa? Udah itu. Ambil untuk nanti cari teorinya. Yang kedua, keyword pada pertanyaan penelitian. Di pertanyaan penelitian itu ada kalimat apa? Ada kata apa di situ? Implementasi, implikasi. Nah, kaitkan nanti dengan fenomenanya. Dijamin teori saudara akan bermanfaat, tidak akan sia-sia. Kenapa? Teori itu adalah jawaban sementara. Ya kan? Teori itu jawaban teoritik. Jadi kalau kita sudah mendapatkan jawaban sementaranya, nggak mungkin dong ini nggak akan kita pakai. Ya, nggak mungkin ini nggak akan dipakai. Jelas akan dipakai. Makanya kata kuncinya, kata kunci. Jadi masing-masing kan sebenarnya kata kunci pada pertanyaan dan juga pada dan saya kira kalau ini kena saudara kemudian yang lain-lain. Karena biasanya proposal itu kuncinya LPM teori. Kalau yang lain itu kan udah, ya kan? Lah yang ketiga, ya, kalau penelitian itu adalah lapangan kualitatif, subjek penelitiannya, ya, dalam menentukannya itu pakailah 2 teknik sampling, ya, percussive sampling dan snowball sampling. Jadi jangan sampai penelitian kualitatif itu tidak menggunakan sampling percussive dan sampling snowball, ya, terutama dalam menentukan subjek. Nah yang berikutnya, jangan lupa pula supaya menggunakan uji keabsahan data. Yang di sini kalau menggunakan triangulasi itu minimal itu 2, triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Pokoknya tolong ini, karena bidang saya kan kualitatif, jadi saudara menulis proposal kualitatif jangan sampai tidak ada triangulasi sumber, triangulasi teknik, ya. Kemudian tadi pada penentuan subjek penelitian tidak menggunakan percussive sampling dan snowball sampling, ya. Saya kira itu saja, ya. Ini akhir dari pertemuan metode penelitian kualitatif. Mudah-mudahan bisa membekali Anda, ya, sehingga proposal yang nanti akan diperbaiki itu lengkap. Persoalan proposalnya besok akan jadi tesis atau tidak bisa serahkan pada saudara, tapi silakan dilengkapi seperti itu. Jangan sampai enggak, supaya saya nggak malu. Saya sudah berulang-ulang menyampaikan ini kok, nanti kemudian ada yang tidak memunculkan itu kan saya jadi malu kan. Baik, saya kira itu saja, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curna, gitu ya, nggak bisa.
Tapi dengan jurnal yang bagus itu adalah bukti bahwa tulisan kita itu mendapat pengakuan. Nah, oleh karenanya mulailah dari situ bagaimana praktek menggunakan publish papyrusnya, ya, Mendeley-nya, atau mungkin tadi apa? Zotero-nya, karena kan saya nggak pakai Zotero. Itu supaya digunakan. Ke depan itu nanti prodi saya yakin akan mengakomodir itu. Kalau sekarang mungkin karena prodi-prodi sendiri banyak yang belum menggunakan itu, sehingga kemudian buku pedomannya itu tidak menggunakan itu. Padahal menggunakan itu lebih enak sekali kita kontrolnya. Ya, kontrol referensinya itu akan lebih mudah. Nah, jangan lupa ya, tadi kan LBM-nya supaya dibuat dengan model kerucut terbalik. Nah, dengan kerucut terbalik otomatis fenomena umum itu kemudian akan kita tarik pada sesuatu yang lebih spesifik, dan nanti di situ kita akan apa di situ, baru kemudian kita mulai menceritakan apa yang ada di lapangan. Fenomenanya seperti apa, gejalanya seperti apa, sisi menariknya apa, sehingga kita kemudian akan meneliti. Nah, LBM ini kunci ya, makanya kan ketika saudara mengajukan judul ke PA ya, kemudian ke prodi itu kan diminta buat 3. Nah, dari 3 itu kan masing-masing itu supaya ada latar belakang masalahnya sampai pada rumusan lah. Saya pun hari ini kan ada yang mau ketemu saya itu, Pak saya mau ketemu ini, iya tapi harus ada LBM sampai rumusan, jangan sampai kemudian hanya judul, karena judul kok itu gimana. Nah, di LBM itu supaya juga jangan sampai tidak ada hasil penelitian pendahuluan. Hasil penelitian pendahuluan ini itu akan dibuktikan dengan adanya catatan kaki. Baik itu hasil wawancara, studi dokumentasi maupun hasil pengamatan. Pokoknya jangan sampai di LBM itu kosong dari apakah itu wawancara, apakah itu pengamatan, atau itu studi dokumentasi. Karena kalau begitu berarti belum ada studi awal. Itu juga berlaku untuk penelitian literer. Jadi penelitian literer itu juga sama. Buku apa atau yang mau dikaji, ambillah dari situ informasi penting awal, masukkan di LBM supaya orang lain itu yakin bahwa persoalan yang akan diteliti itu ada, bukannya sesuatu yang tidak ada. Itu betul-betul ada di situ. Makanya kalau mau dilanjutkan ya ada. Tapi kalau tidak ketahuan ada atau tidaknya, ketika nanti dilanjutkan nggak ada, gimana? Nah, studi pendahuluan ini juga sekaligus untuk meyakinkan ketika ke lapangan bahwa ketika ditindaklanjuti itu bisa, karena ada loh. Ini bimbingan saya juga ya, kita nggak tahu. Tapi kan awal dia menyusun proposal kan bukan dengan saya, tapi dengan dosen lain. Begitu kemudian ketemu dengan saya itu, saya minta tolong konfirmasi dulu ke lapangan, isu kayak gini ada apa enggak? Kenapa? Karena saya masih ragu. Keraguan saya karena di latar belakang itu enggak ada itu hasil wawancara, hasil pengamatan, atau studi dokumentasi. Nah betul, dia pergi ke lokasi yang akan diteliti, ternyata nggak ada loh. Karena seperti itu gimana? Ini kan berarti membuat proposal itu tidak didasarkan pada hasil penelitian pendahulu. Jadi jangan sampai terjadi semacam itu. Pokoknya di LBM harus ada ya, salah satu atau salah dua ya, hasil wawancara, hasil pengamatan, atau studi dokumentasi. Studi dokumentasi itu bisa kok ngambil di internet. Tapi kan jelas ada bukti kan, ada alamatnya, bisa dilacak gitu kan. Dan wawancara itu bisa jarak jauh, bisa via telepon, ya bisa. Jadi tidak harus kita datang ke sana. Makanya kan strateginya tuh, lihat dulu di dokumen di internet. Nah itu loh. Jadi kita konfirmasi apa yang ada di internet itu, akhirnya nggak perlu kita datang ke sana. Ada kita loh, kita tetap datang ke sana. Ambil aja dokumen di internet, klarifikasi
sambil nambah informasi. Itu namanya cerdas gitu ya. Jadi menggunakan kita menggunakan era digital ini dengan cara yang semacam itu. Jadi nggak perlu kita datang ke sana jauh-jauh datang dan nggak boleh mas. Kalau konfirmasi gitu kan nanti langsung. Saya ini lihat di internet kok ada dokumen kayak gini ya bapak atau ibu. Ini sangat menarik sekali nih bagi saya. Baiki yang kemarin itu belum bagus, silahkan diperbaiki, dilengkapi. Ya. Yang kemarin misalnya belum menggunakan mendeley, nah silahkan terapkanlah di situ dengan menggunakan mendeley. Ya. Gimana? Boleh, zotero boleh, ya zotero boleh, mendeley boleh, tapi praktekkanlah dengan itu karena sekarang dunia perjurnalan itu sudah menggunakan model itu. Oleh karenanya meskipun di dunia tesis kita itu masih menggunakan footnote, tapi nggak masalah kalau sudah memulai dari situ. Saya yakin nanti ke depan itu prodi-prodi yang ada di tempat kita ini juga akan mengakomodir itu, karena akan mengikuti tuntutan di lapangan itu kan begitu. Jadi jurnal itu adalah bukti, ya bukti bahwa tulisan kita ini itu berkualitas atau tidak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah merupakan waktu yang terakhir perkuliahan kita ya, metodologi penelitian kualitatif. Oleh karenanya saya ingin memberikan sekedar kayak rangkuman itu ya, meskipun nanti juga dipersilakan kalau misalnya di antara saudara itu ada yang kurang jelas itu nanti bisa minta supaya diperjelas. Pertama bahwa produk akhir dari perkuliahan ini adalah proposal. Oleh